Nah, seperti yang kita tahu nih ya, normalnya pernikahan itu ya adanya seorang suami laki-laki dan seorang istri si perempuan. Tapi apa jadinya nih kalau pasangan kalian ini tiba-tiba aja berubah ganti kelamin? Nah, ini ada kejadian unik sekaligus di luar nalar dan bisa juga ini masuk ke ranah medis ya. Ada seorang suami yang dilarikan ke rumah sakit nih, dan begitu dirawat, sang istri ini nanya, "Gimana dok kondisi suami saya?" gitu kan. Si dokter pun menjawab nih, "Suami ibu itu kondisinya stabil bu, tapi untuk beberapa waktu ke depan, suami ibu itu bakal berubah jadi seorang wanita." Pada tahun 2003 yang lalu nih, ada seorang yang bernama Ted Prince. Dia itu tinggal di daerah Amerika Serikat. Dan Ted ini diketahui adalah seorang ayah yang pada hari itu lagi asik bermain sama kedua anak laki-lakinya. Nah, pas lagi main nih, entah kenapa si Ted itu tiba-tiba napasnya sesak. Dan gak lama kemudian, tiba-tiba aja si Ted ini tahu-tahu pingsan. Seketika, orang yang ada di rumah itu pada panik dong. Terus berusaha nolongin si Ted ini sambil nelpon ambulan. Akhirnya, si Ted ini dibawa ke rumah sakit, dirawat, dan kondisinya mulai stabil tuh. Nah, pas kiranya udah stabil nih, si dokter itu nyamperin istrinya si Ted ya, yang bernama Rene. Nah, pas itu si Rene langsung nanya, "Gimana dok kondisi suami saya? Apakah semua baik-baik aja?" Dan si dokter itu kayak masang wajah bingung ya. Pokoknya raut mukanya itu kayak gak enak lah buat nyampein sesuatu. Tapi ya mau gak mau, yang namanya dokter, dia lalu menjawab pertanyaan si Rene itu. "Bu, suaminya ibu itu kondisinya baik-baik aja. Sekarang udah stabil." Mendengar kabar baik itu, si Rene ini agak lega karena ternyata si Ted itu baik-baik aja. Terus si dokter ini ngelanjutin lagi kalimatnya nih. "Tapi suami ibu besok atau kedepannya mungkin bakal berubah jadi wanita." Dan si Rene yang mendengar itu pun agak kaget ya. Tapi di satu sisi nih, dia itu juga bingung kenapa suaminya yang seorang laki-laki nih bisa berubah menjadi wanita dalam satu malam. Ini maksudnya apa nih? Terus si dokter itu jelasin ke Rene secara panjang dan lebar apa yang sebenarnya terjadi kepada si Ted, suaminya. Jadi ketika si Ted ini di rumah sakit, si dokter itu sempat melakukan pemeriksaan secara mendalam ya. Hasil dari pemeriksaannya ini adalah ternyata si Ted memiliki kondisi yang bernama Klinefelter syndrome. Buat yang belum tahu apa itu Klinefelter syndrome, yaitu adalah sebuah kelainan kondisi di mana seorang laki-laki dilahirkan dengan kromosom X tambahan. Nah, biar pada paham nih, mari kita mundur sedikit buat jelasin pelan-pelan ya, pakai bahasa yang enak. Jadi apa yang akan saya jelasin ini ada beberapa istilah medis ya. Kalau sekiranya nanti ada yang kurang tepat atau salah pengucapkan, saya mohon maaf. Oke, jadi kromosom itu bisa dibilang semacam satu paket gen yang ditemukan di setiap sel yang ada di dalam tubuh nih. Nah, ada dua jenis kromosom yang menentukan jenis kelamin genetik seseorang. Dan kromosom ini diberi nama X dan Y. Kalau sekiranya ada bayi perempuan lahir, maka kromosomnya itu adalah X dan X. Secara kromosom X itu diperuntukkan untuk perempuan. Lalu kalau ada bayi laki-laki yang lahir nih, maka kromosomnya ini adalah X dan Y. Secara Y-nya itu diperuntukkan untuk laki-laki. Normalnya begitu. Nah, sedangkan laki-laki yang mengidap Klinefelter syndrome ini, kromosomnya itu agak beda nih, karena dia itu mendapatkan tambahan X ya. Jadi laki-laki yang terlahir dengan Klinefelter syndrome ini, kromosomnya itu menjadi XXY. Secara genetik, dia ini sebenarnya laki-laki. Karena dia itu punya kromosom Y, dan secara genetik juga, dia sebenarnya juga adalah seorang perempuan karena dia memiliki dua kromosom X. Lalu, biasanya juga nih kromosom X yang kedua itu tidak begitu dominan ya. Bisa dibilang kromosom dari seseorang yang mengidap Klinefelter syndrome ini adalah X dominan, X tidak dominan, dan Y dominan. Sedikit info nih buat tambahan lagi ya. Klinefelter syndrome ini sebenarnya cukup umum ya terjadi. Bahkan dari 1000 kelahiran dilaporkan ada satu orang yang memiliki Klinefelter syndrome, yang artinya mungkin ada banyak orang di luar sana yang mengidap Klinefelter syndrome ini. Tapi nggak ketahuan aja karena nggak merasa ada masalah dan nggak juga melakukan pemeriksaan secara mendetail ya. Nah, sekarang balik lagi nih ke ceritanya si Ted dan Rene. Walaupun udah dijelasin panjang lebar nih sama si dokter,
si Rene ini masih nggak paham. Yang membuat dia nggak paham itu adalah ketika Ted memiliki Klinefelter syndrome ini sejak lahir, kenapa baru muncul sekarang? Dan kan dia sejak lahir udah punya kromosom XXY ya. Kenapa baru berubahnya tuh hari itu? Kenapa nggak sejak kemarin-kemarin? Ini kayak nggak masuk akal aja. Dan si dokter ini lalu menjelaskan lagi. Jadi yang menyebabkan Ted itu sesak napas, jantungan, dan pingsan itu adalah ketika dia sedang bermain sama anak-anaknya di belakang rumah. Dadanya Ted itu sempat tersengat oleh tawon, dan sengatan tawon ini mengakibatkan si Ted menjadi anaphylactic shock. Buat yang belum tahu, anaphylactic shock itu adalah sebuah reaksi alergi hebat yang kacau sampai seseorang itu bisa kejang-kejang, dan akibat adanya benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Untuk kasusnya si Ted ini, benda asing yang masuk ke dalam tubuhnya itu adalah racun dari tawon yang menyengatnya. Dan ketika Ted dirawat di rumah sakit, dokter ini menyuntikkan hormon steroid dengan jumlah yang agak besar ya, untuk mengurangi efek alergi dan peradangan. Dan biasanya nih, suntikan hormon steroid itu enggak berakibat jangka panjang. Palingan ya cuma sedikit ketidakseimbangan hormon aja lah. Tapi itu untuk sementara aja. Nah, beda cerita dengan Ted ini, ketika dia disuntik oleh hormon steroid, keseimbangan hormonnya ini berubah dan men-trigger kromosom X tambahan yang ada di dalam tubuhnya si Ted. Alhasil, kromosom Ted yang tadinya adalah X dominan, X tidak dominan, dan Y dominan sekarang berubah menjadi X dominan, dan Y tidak dominan. Karena yang dominan sekarang adalah X dan X, maka secara genetik Ted itu berubah menjadi perempuan. Dan di situ si Rene jadi paham. Ternyata Rene sebenarnya udah sadar dengan keanehan Ted, tapi dia kayak denial gitulah. Jadi kita flashback dulu nih ke belakang, jauh ke beberapa momen sebelum si Ted dan Rene ini menikah. Jadi beberapa bulan sebelum mereka menikah, Ted itu kayak ngobrol serius sama si Rene. Dan waktu itu Ted kayak memperlihatkan isi lemari bajunya. Dan ternyata di dalam lemari bajunya itu ada banyak baju perempuan. Ted lalu bilang nih ke Rene, semua baju yang ada di almari itu adalah miliknya. Dan Rene agak bingung ya untuk mencerna maksud dari kalimat si Ted itu. Waktu itu Ted menjelaskan kalau dia terkadang suka pakai baju perempuan. Dia itu suka aja gitu dengan baju perempuan karena menurutnya baju perempuan itu lucu. Ya begitulah kurang lebihnya. Walaupun begitu, si Ted ini meyakini ke Rene bahwa dia itu laki-laki. Dia itu beneran jantan dan dia suka sama cewek. Dan dia juga sayang banget sama si Rene itu. Bisa dibilang si Ted ini kayak seorang crossdresser ya, atau laki-laki yang suka memakai baju perempuan. Nah, Ted ini juga sengaja memberitahu ini kepada si Rene karena mereka itu mau menikah. Ted kayak gak mau aja nyembunyiin rahasia apapun kepada si Rene itu. Dan awalnya Rene ini shock ya, cuman waktu itu Rene kayak berpikir, oh mungkin ini fetisnya aja kali, oh mungkin ini fantasi seksualnya aja kali. Dan Rene pun menerima rahasianya si Ted. Dan akhirnya mereka menikah. Kehidupannya pun berjalan dengan normal ya, sampai Ted berubah menjadi wanita dalam satu malam itu. Nah, pada tahun 2005 atau 2 tahun setelah Ted sembuh dari serangan tawon, tubuhnya Ted itu mulai berubah. Raut wajahnya berubah menjadi feminim, rambutnya jadi lebih panjang, dan tubuhnya itu menjadi langsing. Sama lekuk tubuhnya itu juga berubah seperti perempuan. Bahkan dadanya Ted itu juga membesar seakan-akan kayak ada payudara yang mendadak tumbuh tuh. Perilakunya juga menjadi kemayu. Moodnya gampang swing dan perasaannya itu lebih sensitif. Intinya gampang tersinggung dan mut-mutan gitulah. Pokoknya kayak bener-bener jadi remaja perempuan ABG. Dan Ted di situ juga merasa nggak nyaman dengan tubuhnya, karena ya walaupun dia itu merasa dirinya adalah perempuan, tapi dia itu masih punya kelamin laki-laki. Ya aneh aja lah, dia perempuan tapi kok punya kemaluan laki-laki. Dan di situ Ted pun sekarang juga lebih memilih buat pakai baju perempuan dibandingkan laki-laki ya. Lengkap sama make up, kalung, gelang, dan anting-anting, pokoknya semua aksesoris perempuan lah. Segala perubahan ini membuat si Rene menjadi tidak nyaman ya. Dia itu nggak nyamannya karena suaminya yang dulu itu laki-laki, kenapa sekarang malah berubah jadi perempuan gara-gara genetik. Dan seiring berjalannya waktu nih, si Ted beneran berubah jadi perempuan. Entah itu secara fisik, pikiran, mood, dan juga perilakunya.
Di situ juga si Rene ini nggak merasa nyaman karena anak-anak mereka itu menyaksikan ayahnya perlahan-lahan berubah menjadi perempuan. Apalagi Ted sekarang kalau keliling rumah atau keluar rumah itu pakai baju perempuan. Dan Rene takutnya perubahan Ted ini berdampak buruk pada anak-anak mereka nantinya. Terus si Rene ini mempertimbangkan tuh buat menceraikan si Ted karena ya Rene gak bisa aja hidup dengan suami yang perlahan-lahan berubah menjadi wanita. Dan Rene bisa dibilang pusing banget lah ya mikirin kayak gitu. Karena aneh aja, coba deh bayangin sendiri gimana kalau suami atau istri kalian itu perlahan-lahan berubah kelaminnya. Tapi walaupun begitu, Rene ini mengurungkan niatnya karena ternyata anak-anak mereka itu kayak nerima aja kondisinya si Ted yang perlahan-lahan tapi pasti berubah ya. Dan alhasil nih, Rene pun mempertahankan pernikahannya demi kebahagiaan anaknya. Sampai pada tahun 2008, ketika si Ted ini udah matang nih ya, dia pun menjalani operasi pergantian kelamin di Thailand. Dan waktu itu operasinya ini berlangsung selama 13 jam. Begitu selesai operasinya nih, si Ted ini akhirnya merasa bahwa dirinya telah berubah menjadi wanita seutuhnya. Nah, dari perubahan total inilah yang akhirnya berdampak ke pernikahannya si Ted dan Rene. Ted berpikir nih, kalau dia itu normalnya adalah seorang wanita. Sedangkan si Rene berpikir bahwa normalnya dia itu adalah hidup berkeluarga dengan seorang suami, bukan dengan seorang istri. Dikarenakan perbedaan inilah, di tahun 2008 itu mereka berdua resmi pisah atau bercerai. Dan waktu diwawancarai, mereka itu bercerita bahwa sebenarnya hidupnya itu baik-baik aja ya, damai-damai aja. Cuman ya, gara-gara perubahan yang signifikan itulah, otomatis arah hidup mereka itu jadi berbeda. Dan menurut Ted, atau sekarang yang udah ganti nama nih menjadi Chloe, normalnya dia tuh ya begini, seorang wanita. Walaupun mereka udah resmi bercerai ya. Dan dari info yang saya dapat ini, mereka itu masih tinggal bareng dan sekarang menjadi partner untuk sama-sama membesarkan anak mereka. So, itu tadi adalah kisah nyata mengerikan tentang seorang suami yang berubah menjadi istri dalam satu malam. Dan makasih banget nih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis ya. Untuk teman-teman yang mau dibacain pengalaman seremnya nih, bisa kirim aja melalui email atau DM di akun Twitter atau Instagram saya ya. Semuanya ada di deskripsi. Dan terakhir, saya Kalau dan sampai jumpa lagi di kisah nyata mengerikan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.